Pagi anak-anak. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Terima kasih ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring, ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran hari ini kita doa dulu ya. Bapak minta kepada Luciana sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Bapak persilakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Luciana sudah memimpin. Jadi agar pada saat pembelajaran kita hari ini tetap lancar. Jadi sebelum Bapak mau memulai, tadi Bapak sudah lakukan cross check ke siswa yang hadir. Ini ada 16 orang hadir semua. Luciana. Materi yang diberikan sebelumnya adalah materi tentang apotek, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali sudah melakukan mengingat materi yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang distribusi obat. Sekarang selama 60 menit kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, belajar berdasarkan masalah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu setelah pembelajaran ini menjelaskan penyaluran obat oleh PBF dengan benar setelah studi literatur melalui internet. Yang kedua, menganalisis distribusi obat bebas dan bebas terbatas, obat prekursor farmasi dan obat-obat tertentu, obat keras di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan benar setelah studi literatur melalui internet. Dan yang terakhir adalah secara berkelompok mampu merancang prosedur pemesanan obat ke PBF dari apotek, prosedur penerimaan obat, prosedur distribusi obat keras di apotek dengan benar setelah studi literatur dan video demonstrasi yang Bapak berikan. Ayo, untuk ini silakan kalian siapkan LKPD-nya. Selanjutnya kita ke mengamati presentasi masalah ya. Jadi silakan kalian amati gambar tersebut. Presentasi masalah, amati, selanjutnya kalian rumuskan masalahnya. Coba Kadek Dwi Artikasari. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan rumusan masalah dari kasus di atas. Peredaran obat keras harus berdasarkan resep dokter atau tidak bisa dibeli langsung. Oke, baik, bagus ya. Jadi memang kalau obat kerasnya itu dia harus dengan resep dokter. Bagus banget. Atau yang lainnya mau menambahkan lagi untuk rumusan masalahnya tadi ada Kadek Luciana ya, raise hand. Coba. Baik, terima kasih atas waktunya. Seharusnya oseltamivir hanya dapat didistribusikan di apotek, rumah sakit, puskesmas, atau klinik berdasarkan resep dokter. Pemahaman yang pertama terkait dengan distribusi obat sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya, bagaimana distribusi oseltamivir yang masuk kategori keras. Silakan kalian buka LKPD-nya, diskusikan soal-soalnya di WA Group yang sudah Bapak berikan. Ya, distribusi sesuai peraturan. PBF-nya bagaimana, Rizky? Ayo. Selanjutnya Bapak lihat. Cara metilgumetrin. Permintaan dan pemesanan obat. Oke. Kemana pemesanan obat metilgumetrinnya? Kemana ya? Ayo. Form surat pesanan berdasarkan peraturan. Ya, betul. Berarti sudah mencari studi literatur ya. Jadi Bapak kalian sudah bisa mencari terkait dengan surat izin penyelenggaraan praktek bidan. Semangat, tetap semangat. Jadi masa pandemi tetap semangat biar imun kita tetap meningkat. Jadi kita akan belajar distribusi obat, jadi sesuai peraturan biar tidak nanti setelah bekerja kita menyalahi peraturan yang ada. Oke, sudah ada 11. Oke. Siap ya? Ayo.
Oke, selanjutnya Revalina sudah menghasilkan skor tertinggi ya, yang tadi Bapak berikan penguatan aja ya. Pabrik obat mengeluarkan obat kepada distributor PBF, selanjutnya PBF memberikan ke Fasianfar yang terdiri dari toko obat, apotek VRS, puskesmas, dan klinik. Ya, selanjutnya dia akan pasien akan membeli distribusinya dengan cara pembelian langsung dan resep dokter kepada pasien. Kemudian langsung atau dengan resep dokter. Dokumen yang diperlukan ini ya. Jadi kalau permintaan obat dari PBF atau Fasianfar itu menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab. Kalau PBF namanya apoteker tanggung jawab. Kalau toko obat, tenaga teknis kefarmasian, apoteker pengelola apotek, IVRS, puskesmas, dan klinik adalah apoteker penanggung jawab. Jadi pengeluaran barang, dokumen yang dikeluarkan oleh bukti bahwa kita melakukan barang dari tempat baik itu dari pabrik maupun PBF kepada Fasianfar adalah berupa faktur. Itu bukti otentik. Jadi nanti kita akan gali lagi permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di lapangan terkait dengan dokumen-dokumen ini. Saja sih yang dikerjakan pada saat nanti diskusi kelompok, Pak. Di LKPD sudah Bapak jelaskan, tapi Bapak ingatkan kembali bahwa pertama adalah pemesanan obat di apotek. Ya. Selanjutnya ada penerimaan obat, jadi sebab belanjanya ada menggunakan link. Nanti kita tonton linknya secara bersama dan kegiatan distribusi obat kelas di apotek. Kita mendapatkan barangnya beserta faktur. Kita lakukan cek dulu ya. Yang kita cek adalah pertama cek dulu fakturnya, tujuan ini kemana? Oh sudah benar. Tujuannya ke apotek Amalia Pharma, sudah benar ya. Sesuai dengan SP tempat kita bekerja, sama ya Amalia Pharma. Setelah itu kita pastikan dulu itemnya. Itemnya ada 1 dos, kita mesen 1 dos tetracycline. B6-nya ada 2 box, kita mesen juga 2 box. Baru kita langsung ke cek barangnya. Oh, kondisi kemasannya baik, dua-duanya baik. Expirednya bagaimana? Oh, sama, datanya sama. Jadi Bapak tegaskan kembali di video pemesanan ada seleksi surat pesanan, tuliskan golongannya, nanti legalitas asisten tenaga kefarmasian hanya menuliskan saja. Selanjutnya legalitas tetap ada di apoteker. Selanjutnya di video penerimaan itu adalah mengecek kesesuaian antara faktur, surat pesanan dengan barang yang ada. Terutama pada saat pemeriksaan adalah yang paling penting adalah cek nomor batch dan expired yang nanti akan digunakan pada saat penelusuran jika ada masalah. Ya. Kelompok 1. Oh ya, sudah berjalan ya. Satmol Sirup menggunakan surat pesanan apa? Oke, Bapak cek kembali. Oke, kelompok 2 sudah bertanya untuk obat dexamethasone harus dengan resep dokter. Ayo, silakan tanggapi. Setelah itu langsung kelompok 2 membuat PowerPoint-nya ya. Saya minta kelompok 2 dulu presentasi ya. Nanti siapkan dirinya. Kelompok 2 dulu, setelah itu kelompok 3, baru nanti kelompok 1 berhubung juga dia masih mengonsep dari Luciana, kelompok Luciana dan teman-teman masih mengkonsepnya. Ini yang berjudul distribusi obat. Nah, sekiranya segini pemahaman dari kelompok 2. Nah, di sini juga menggunakan contoh SP. SP itu adalah surat pesanan. Yaitu surat pesanan adalah surat yang berisi permintaan pengadaan prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi yang dilengkapi dengan nama, jenis, dan kekuatan dan jumlah yang ditunjukkan ke pasa pemasok. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya untuk Revalina sudah menyampaikan pemahaman dari kelompoknya. Mungkin kelompok lain memberikan tanggapan. Kelompok 3? Untuk kelompok 3 berbeda, Pak. Kan Asti, waktu Bapak persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan pemesanan obat, penerimaan obat, dan distribusi obat. Pertama, pemesanan obat. Rancangan prosedur pemesanan obat yaitu yang pertama pengecekan stok obat, buku defekta atau data komputer. Yang kedua penulisan SP dengan ditandatangani oleh apa? SP minimal 2 dan diperbolehkan menulis lebih dari 1 item. Yang ketiga surat pemesanan dikirim ke PBF. Dan yang terakhir obat datang sesuai surat pesanan.
Lanjut, penerimaan obat di apotek, rancangannya adalah penerimaan obat dan kelengkapannya meliputi alamat pengiriman, obat yang dituju, nama kemasan, dan jumlah barang yang dikirim sesuai dengan pada SP. Jika terdapat ketidaksesuaian, bisa dilakukan retur. Salinan faktur di arsip 1 untuk pencatatan pada buku penerimaan barang disertai nomor urut dan dikelompokkan berdasarkan PBF. Nah, di sini juga ada solusi permasalahannya dari kegiatan penerimaan obat. Obat yang diterima adalah sampel sirup 24 botol dan mefinal tablet 500 mg 1 box dan kelebihan mefinal tablet 500 mg diretur 1 box dengan alasan kelebihan pemesanan. Faktor dan pemeriksaan kualitas fisik dimintakan persetujuan oleh APA agar dilakukan tahapan selanjutnya. Yang terakhir, pencatatan pada buku penerimaan obat sesuai dengan jumlah yang diterima dan sudah divalidasi oleh APA. Yang terakhir, distribusi obat di apotek. Rancangan prosedurnya adalah yang pertama, pendistribusian berdasarkan resep dokter, yaitu penerimaan resep, perjanjian pembayaran, penyiapan obat, pemeriksaan akhir, dan penyerahan obat dan pemberian informasi. Yang kedua, pendistribusian dengan pembelian informasi. Yang ketiga, mutasi antara Kansyafar untuk pemenuhan kekurangan stok. Untuk kelompok 1 mungkin berikan tanggapan. Tanggapan saya akan saya sampaikan di PowerPoint saya. Oke, siap. Lanjut. Penerimaan resep, perjanjian dan pembayaran, penyiapan obat, pemeriksaan akhir, penyerahan obat, dan pemberian informasi. Kemudian ada pendistribusian dengan pembelian langsung dan mutasi antara Kansyafar untuk pemenuhan kekurangan stok. Fungsinya dari pembelian surat pesanan itu seleksi surat pesanan, karena itu yang memang bisa dilakukan oleh asisten tenaga kefarmasian. Kalian di jurusan SMK Farmasi nantinya akan sebagai asisten tenaga kefarmasian. Jadi seleksi surat pesanan dan menuliskan, dan selanjutnya akan ada legalitas oleh apoteker penanggung jawab apotek. Kenapa dia pakai SP Fakultas Farmasi? Karena Tremensa itu mengandung pseudoephedrine. Ya. Oke, terima kasih ya. Sudah ephedrine ya, baik. Sudah cukup ya. Jadi sudah ada ya. Jadi seleksi surat pesanan Tremensa karena mengandung pseudoephedrine, dia termasuk kategori prekursor. Tramadol menggunakan SPOOT karena memang kategorinya dia termasuk dalam golongan obat-obat tertentu. Untuk penerimaan obatnya, mefinal dilakukan pereturan. Selanjutnya untuk distribusi obat ada OWA ya. Jadi untuk pertemuan hari ini apa yang dapat disimpulkan, coba? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, Komang Rizky yang pertama resen. Apa yang dipelajari hari ini? Oke, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu alur distribusi obat secara umum itu melalui pabrik farmasi, PBM, kemudian ke Kansyafar, dan kemudian ke pasien. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin mau dibantu dengan yang belum ini, Susena, coba Susena lagi. Nanti angkat tangannya nanti Bapak lihat. Susena, apa yang bisa dipelajari hari ini? Disimpulkan? Dokumen yang diperlukan dalam obat, SP untuk dasar permintaan dari pihak pengguna, dan faktur untuk multipliksi pengeluaran barang dari penyalur obat. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa distribusi obat itu harus sesuai peraturan yang ada. Saya nanti mohon kalian kerjakan itu soalnya. Selanjutnya kalian mengumpulkan LKPD pada drive yang sudah Bapak share di grup juga linknya. Jadi untuk mengakhirinya Bapak langsung tutup dengan para Santi. Om Santi. Mohon maaf apabila selama penyampaian Bapak ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tadi ini hanya untuk semata-mata untuk pembelajaran. Habis ini kita enjoy kembali ya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih.